Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mutiara Meisya dengan NIM 2407016058. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku self harm di kalangan remaja dan kenapa sih banyak remaja yang melakukannya. Sebagai pembahasan, saya mengambil kasus mengenai self harm pada salah satu remaja di panti asuhan di Kota Semarang. Dalam studi kasus ini, subjek bernama SF. SF mengaku ia mulai melakukan self-harm sejak duduk di bangku SMP. Awalnya cuma membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, dan memukul kepalanya sendiri. Hal yang menjadi pemicunya saat itu adalah konflik keluarga. Sejak kecil, SF memang tumbuh dengan keluarga yang penuh konflik. Ia tidak pernah benar-benar merasa dekat dengan orang tuanya. Kemudian, saat remaja, SF mulai mendengar bahwa ayahnya selingkuh. Awalnya SF tidak percaya, tapi tetap aja ada rasa kecewa yang tumbuh di hatinya. Namun, segala perasaan yang ia rasakan saat itu terus ia pendam. Kemudian ia merasa tidak akan ada yang mendengarkannya. Ia pun merasa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah kesalahannya sendiri. Karena itulah SF mulai melakukan self-harm sebagai bentuk ungkapan perasaannya. Namun semakin lama bentuk self-harmnya mulai beragam. Yang awalnya cuma membenturkan kepalanya ke tembok, menjambak rambut, kemudian perlahan bertambah dengan menyayat tangannya, bahkan menolak untuk makan. Dalam sesi wawancaranya juga SF mengaku saat ia melakukan itu, ia merasa lebih lega dan merasa self-harm adalah satu-satunya jalan keluar yang ia punya. Jadi teman-teman, dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa self-harm bisa terjadi karena adanya tekanan emosional yang menumpuk, merasa sendirian dan tidak dimengerti, sulit mengekspresikan emosi, dan juga bisa karena trauma yang dialami seseorang. Lalu, bagaimana ya caranya kalau sudah terlanjur melakukan self-harm? Jadi, seseorang yang sudah terbiasa melakukan self-harm akan merasa kesulitan untuk keluar dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memvalidasi perasaan teman-teman dulu. Validasi segala bentuk perasaan yang teman-teman rasakan saat itu. Contohnya kayak, aku terluka loh, aku sedih, aku merasa sendiri, aku butuh seseorang untuk mendengarkanku, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman perlu mencari tahu apa sih pemicunya. Apakah karena perasaan tidak berguna, atau karena konflik keluarga, atau konflik-konflik yang lainnya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu pemicunya, diharapkan nantinya teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi masalah tersebut. Lalu teman-teman juga bisa membuat list mengenai hal-hal yang akan teman-teman lakukan ketika masalah tersebut terjadi. Contohnya seperti mendengarkan lagu, jalan-jalan, menulis jurnal, ataupun kegiatan positif lainnya. Tapi ingat ya, harus ada komitmen di dalamnya untuk keberhasilan dari proses ini. Selanjutnya, teman-teman bisa juga menceritakan masalah yang teman-teman alami kepada seseorang yang benar-benar teman-teman percaya. Entah itu mungkin teman dekat, guru, ataupun tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.